Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Bernadita Punga. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teori uang, di mana dalam hal ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro. Berbicara soal uang, tentunya kita tahu bersama apa itu uang. Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya oleh masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi, sebagai persediaan aset atau stok, dan salah satu jenis kekayaan. Uang juga berguna sebagai yang pertama adalah persediaan aset. Kita tahu bersama bahwa di laporan neraca dalam laporan keuangan, uang termasuk dalam aset lancar. Yang kedua ialah salah satu jenis kekayaan. Sudah jelas bahwa uang merupakan salah satu jenis kekayaan. Yang ketiga adalah sebagai transaksi. Sebagai transaksi jual beli, di mana dalam transaksi tersebut kita selalu menggunakan uang. Fungsi uang adalah sebagai berikut, yang terbagi menjadi dua, yakni fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli uang sebagai alat tukar umum. Jelas di sini bahwa uang merupakan alat tukar di mana semua orang pasti jika ingin menukarkan sesuatu sering menggunakan uang. Yang kedua ialah uang sebagai satuan hitung. Berikut adalah fungsi turunan. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran. Jika kita ingin melakukan pembelian, tentunya kita selalu membayarnya dengan uang. Kedua, uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang. Ketiga, uang sebagai pemindahkan kekayaan. Keempat, uang sebagai pembentuk atau penimbun kekayaan. Jelas di sini bahwa jika kita suka menabung, maka kekayaan kita tentunya akan bertambah. Kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Syarat-syarat uang. Yang pertama, diterima oleh semua kalangan. Kedua, tahan lama yaitu tidak mudah rusak. Bisa kita bayangkan kalau poin yang kedua ini, uang terbagi menjadi dua jenis, yakni logam dan juga kertas. Nah, tentunya logam lebih tahan lama daripada uang kertas. Yang ketiga, memiliki nilai tetap. Yang dimaksudkan yaitu nilai uang di masa ini memiliki nilai sama di masa mendatang, sehingga masyarakat percaya menyimpan uang tidak akan dirugikan. Yang poin ketiga ini ialah tentunya jika nilai uang itu berubah, masyarakat tidak akan mau menabung. Karena nilai uang tetap, misalnya tahun ini disimpan dan tahun depan nilainya tidak berubah atau tidak berkurang, tentunya masyarakat akan lebih sering menabung atau menyimpan uang. Yang keempat ialah adanya kelangsungan pemakaian. Kelima, uang itu bersifat fleksibel, praktis, mudah dibawa kemana-mana, sehingga pemilik melakukan transaksi besar tidak mengalami kesulitan. Karena uang memiliki bentuk yang sangat fleksibel dan juga praktis, maka sangat mudah bagi kita pengguna uang itu membawanya kemanapun. 6. Uang mudah untuk dibagi. Maka ketika melakukan transaksi sekecil apapun, uang mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang. Berikut adalah nilai uang. Nilai uang terbagi menjadi 3, yakni nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai real. Nilai intrinsik sendiri merupakan nilai uang berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang itu. Kita tahu bersama bahwa bahan uang itu ada dua, yakni logam dan juga uang kertas. Jadi nilai intrinsik ini adalah nilai yang dilihat dari fisik uang itu. Yang kedua adalah nilai nominal. Nilai nominal sendiri adalah nilai yang tertulis atau tertera pada setiap mata uang. Biasanya ada nominal yang tertulis seperti angka
Nah, itu yang dinamakan nilai nominal, misalnya 10.000, 20.000. Yang ketiga adalah nilai real. Nilai ini adalah kemampuan uang untuk ditukarkan dengan jumlah barang atau jasa. Dinilai berapakah barang dan jasa yang ditukarkan sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Misalnya, berdasarkan daya belinya, uang dibedakan menjadi dua, yakni nilai nilai internal dan eksternal. Nilai internal sendiri adalah uang yang sering ditukarkan di dalam lingkup wilayah negara kita. Nah, sedangkan eksternal ini lebih ke luar negeri atau dikenal dengan istilah uang nilai kurs. Pengembangan uang. Yang pertama, barter. Tentunya dalam barter kita sudah tidak asing lagi. Kita tahu bersama barter itu merupakan suatu pertukaran barang dengan barang yang biasa dilakukan oleh zaman dulu. Alasan mengapa barter sulit untuk dilakukan. Nah, ternyata pada zaman dulu ternyata orang juga kesulitan untuk melakukan barter. Yang pertama, tidak adanya unit umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa yang dimaksud. Tidak seimbang, maksudnya ialah ketika kita menukarkan suatu barang dengan barang, itu kita tidak tahu nilainya, apakah seimbang dengan yang kita tukarkan atau tidak. Jadi itu mendatangkan kerugian tersendiri antar kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesulitan bila harus melakukan perjanjian masa depan. Bisa kita lihat bahwa sangat kesulitan untuk melakukan perjanjian di masa depan karena bersifat sementara dan mudah susut kalau barang. Ketiga, sulit melakukan penyimpanan. Ya, kalau barangnya besar tentunya sangat sulit dan bisa menyebabkan kita sendiri kesulitan untuk meletakkan barangnya di mana. Nah, ini ada juga uang komoditi. Nah, uang komoditi ini adalah komoditi yang dipakai sebagai uang. Atau mungkin bisa kita lihat contohnya adalah ternak, tembakau, bir, dan anggur. Atau anggur, minyak zaitun, besi, emas, perak, permata, dan lain-lain. Ini seperti bisa kita tukarkan tapi dalam bentuk emas. Dan ketiga adalah uang kertas. Nah, uang kertas ini alasan dikeluarkan uang kertas. Nah, bisa kita lihat, kita semua kan tahu uang kertas seperti apa. Nah, mengapa dikeluarkan? Karena yang pertama ialah persediaan emas dan perak bahan baku uang logam terbatas. Nah, kalau kita memakai semua logam, tentunya itu akan terbatas. Nah, yang kedua, majunya perekonomian menuntut agar uang lebih ringkas, lebih sederhana, dan tetap disukai orang. Bisa kita bayangkan kalau emas misalnya kita mau membayar sebesar 500 juta. Kita bawa emas sekarung. Nah, itu kan ribet. Tidak bisa, harus kita tenteng beratnya. Jadi ya seperti itulah. Giral atau uang bank. Uang giral adalah dana yang disimpan di rekening koran, demand deposit, di bank umum, dan sewaktu-waktu dapat dicairkan melalui cek, bilet giro, atau perintah pembayaran. Ini adalah uang yang di bank yang kebanyakan disimpan di bank. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Itu adalah jenis-jenis uang. Yang pertama, bahan. Nah, uang terbagi menjadi dua. Dalam pembuatan uang terbagi menjadi dua, yakni uang logam dan uang kertas. Itu umum ya digunakan. Yang kedua ialah lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama uang kartal, uang logam dan uang kertas. Jadi uang logam dan uang kertas itu dinamakan uang kartal yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral dan berlaku umum di masyarakat. Yang kedua adalah uang giral. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dana yang disimpan dalam rekening koran di bank umum dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan cek, bilet giro, atau
perintah membayar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi permintaan uang, yaitu pendapatan dan tingkat bunga. Selain itu, permintaan juga dipengaruhi oleh yang pertama, selera masyarakat. Misalnya, peningkatan selera masyarakat terhadap barang-barang impor yang mahal akan meningkatkan permintaan terhadap uang kas untuk tujuan transaksi. Nah, ini jelas sekali bahwa tentunya jika masyarakat banyak sekali yang ingin membeli barang-barang impor, tentunya uang akan ditingkatkan. Permintaan terhadap uang akan selalu meningkat. Kedua, kekayaan dari masyarakat. Nah, apabila suatu masyarakat semakin kaya, maka permintaan terhadap uang cenderung meningkat. Namun, tidak selalu bahwa kenaikan kekayaan yang cukup besar akan secara otomatis meningkatkan permintaan uang kas. Mungkin ada sebagian yang diwujudkan dalam bentuk tabungan atau surat berharga jangka pendek. Misalnya, dia tidak meminta uang tetapi dia minta saham begitu atau lain sebagainya. Dan yang adalah tersedia fasilitas kredit. Dengan semakin banyak dan mudahnya fasilitas kredit seperti kartu kredit dan pembayaran ansuran, maka permintaan uang kas semakin kecil. Apabila masyarakat memiliki kepastian tentang pendapatan yang diharapkan di masa mendatang, maka permintaan uang turun. Namun apabila masyarakat tidak yakin bahwa pendapatan yang diharapkan kemungkinan tidak menjadi kenyataan, maka permintaan uang kas cenderung naik. Sekian dari presentasi saya. Dapat kita simpulkan bahwa uang merupakan sesuatu yang penting, dan dimanapun kita berada tentunya kita membutuhkan uang. Seperti pepatah yang mengatakan, uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.